A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khaira tahiyatin fil alamin wa tahiyatul islami assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashkuruhu ala ma asja wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'azzul akram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi di Masjid Al-Manar BCM Paraan rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah karuniakan begitu banyak nikmat yang Allah sendiri yang menjamin atau Allah sendiri yang menyampaikan bahwa saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah itu secara real, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Tetapi bukan berarti kita tidak diminta untuk menghitung. Justru itu kita perlu untuk senantiasa berhitung tentang segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling mudah atau yang dekat sekali dengan kita itu adalah nikmat kesehatan. As-sihhatu tajun. Sehat itu seperti atau bagaikan mahkota. La yaroha illal maradhu. Jadi sehat itu seperti mahkota ala ru'usi as-sihha, di atas kepala orang-orang yang sehat. Terus kalau kita menghayati kalimat ini, ya, kita itu memiliki mahkota masing-masing bagi orang-orang yang diberikan kesehatan itu. Tetapi yang bisa melihat mahkota itu adalah orang-orang yang mardho, orang-orang yang sakit, orang-orang yang gerah. Ya, mungkin beberapa kali saya juga mencoba, dan mungkin Bapak Ibu juga sama. Ketika kita disuguhkan uang seumpama 2 miliar, kira-kira purun apa mboten, Bu? Mungkin kita tidak atau sulit membayangkan uang 2 miliar itu banyaknya seperti apa ketika saknyet ngoten kita disuguhkan uang itu. Mungkin dulu kita lihat wonten acara nih nggih super deal 2 miliar. Nah, itu kita tahu satu koper itu jumlahnya 2 miliar. Mungkin orang kan berebut ketika ditawari, siapa yang mau 2 miliar? Mungkin banyak. Tetapi ada tapinya setelah itu. Tapi setelah dapat 2M ini, ya, mata kamu tidak bisa melihat. Kira-kira wonten sing purun, Bu? Saya tambah 10 miliar. MBG niku pinten, Bu? 200 sekian triliun. Mungkin tidak mau, hanya mata saja. Belum telinga, belum, atau ini yang terlihat, yang tidak terlihat, Masya Allah. Nopo empedu, ginjal yang mungkin sudah banyak kita ketahui betapa mahalnya
ketika mungkin beberapa dari saudara kita yang mengalami gagal ginjal sehingga perlu untuk cuci darah secara rutin, ada yang seminggu sekali bahkan 2-3 kali, itu betapa mahalnya apabila kita mau membayar. Tetapi kalau kita mau berhitung kembali, maka begitu dahsyatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan secara cuma-cuma, gratisan. Gratis dan bahkan kadang tidak tanpa syarat. Inilah makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu mencakupi seluruh makhluk. Mau dia beriman, mau dia kufur atau kafir, ingkar, itu rahmat Allah, kasih sayang Allah tetap meliputi mereka tanpa syarat. Nah, maka mari kita senantiasa tidak berhenti dan tidak bosan. Mungkin setiap wonten pidato, wonten kajian pasti diajak untuk bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang memang diajarkan oleh Nabi. Nabi itu tidak pernah membuka pembicaraan kecuali dengan hamdan lillah, kecuali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk berbagi. Tentu kami masih sangat muda untuk dikatakan sebagai ustadz, apalagi Bapak Ibu mungkin pengalaman dan ilmunya lebih baik dan jauh lebih banyak daripada kami. Tetapi di sini watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kita saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, dan tentu tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rahimakumullah, kita sekarang sudah tanggal 28 ya, Dzulhijjah 80. 1447. Berarti sebentar lagi, atau tanggal merah itu hari Selasa ya, oke? Hari Selasa itu sudah 1 Muharram. Jadi tahun baru bagi kaum muslimin, hijrah, ya, tahun baru hijrah. Berarti sudah 1448 tahun yang lalu Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini menjadi pengingat bagi kita. Maka kita juga perlu untuk senantiasa tidak bosan-bosan. Ini kalimat yang mungkin sering kita dengarkan kadang di tahun baru Masehi, di tahun baru Hijriah, bahkan di banyak sekali waktu kita diajak untuk bermuhasabah. Insyaallah tema kita pada pagi hari ini adalah bermuhasabah di tahun baru Hijriah dengan iman, dengan penuh keimanan. Sebelumnya ini kami bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga selalu menjadi penyemangat bagi kita untuk bermajelis, mendatangi kajian, mendatangi majelis ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun." Tidaklah sekumpulan orang itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Ada di riwayat lain fi majlisin, di suatu majelis. Yatsluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarusuna bainahum, dan saling mentadarus. Jadi tadarus itu sebetulnya tidak sekedar membaca, tetapi juga memahami, memaknai kandungan yang ada di dalamnya. Saling berbagi, sharing tentang makna yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Apa Bapak Ibu keutamaannya? Rasulullah sebutkan minimal 4 ini yang perlu kita yakini. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ini kalau dihafalkan agak mudah. Jadi salah satu fadilah, ya, keutamaan, kespesialan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
kalam-kalamnya baik hadis maupun Al-Qur'an itu banyak yang retorikanya bukan sekedar retorika apa? Rimanya itu sangat indah. Salah satunya hadis ini. Ya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Belakangnya apa? Namanya. Jadi ada 4 yang Rasulullah janjikan bahwasanya Allah akan memberikan kepada orang-orang yang mau duduk, sekedar duduk mendengarkan, bahkan kalaupun ngantuk-ngantuk sedikit juga tidak masalah, tetap mendapatkan keutamaan ini dengan niat yang ikhlas tadi untuk bermajelis. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman hati. Dan ini menurut kami sangat mahal dan mungkin Bapak Ibu juga paling tahu terhadap hal ini. Kalau kami membaca itu ya dari media sosial, dari berita-berita yang ada, bahwa semakin tinggi pencapaian seseorang itu dalam hal keduniaan, maka yang dicari adalah ketenangan. Banyak orang yang populer, wonten artis, orang kaya dan lain sebagainya itu ya ternyata hatinya tidak tenang, sehingga mencari ketenangan naudzubillah dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji. Nah, as-sakinah, insyaallah kita akan mendapatkan itu dalam berkah dari majelis ini. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dilimpahkan rahmah Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmah yang paling utama atau yang paling kita nantikan adalah maghfirah, Bapak Ibu. Ya, bentuk kecintaan Allah yang final, yang paling kita nantikan adalah maghfirah, adalah ampunan. Mau sebanyak apa amalan kita di dunia, atau sebanyak apa harta kita di dunia, atau sebanyak apa anak-anak soleh kita di dunia yang baik-baik, pasti memiliki dosa, pasti ada sesuatu yang atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap ibnu Adam, anak Adam itu pasti memiliki kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Maka kelak yang sangat-sangat kita dambakan adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang mungkin sangat menumpuk itu, yang kita sadari maupun tidak kita sadari, kok tiba-tiba Allah mengampuni dosa kita. Bayangkan, apa tidak lega sekali. Dan banyak kisah-kisah dalam hadis yang menyebutkan hal itu. Bahkan orang yang paling hina pun melakukan banyak kemaksiatan, kejahatan yang mungkin dipandang manusia itu sudah sangat menjijikkan, tetapi bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Maka yang kita dambakan adalah maghfirah. Maghfirah, rahmah berbentuk maghfirah. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, bersamai, dikirimkan kepada mereka itu pasukan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau malaikat sudah membersamai, insya Allah kata-kata baik kita akan diaminkan, doa-doa kebaikan kita juga akan diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tidak kalah prestisnya, tidak kalah luar biasa, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah senantiasa menyebut-nyebutkannya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Mungkin waktu Ramadan saya pernah di sini juga saya menyampaikan hal ini ya, Bu ya. Saya perumpamakan kadang itu sama orang yang terkenal, orang yang sedang viral. Ya, itu ketika disebutkan namanya seseorang itu pasti akan ada rasa bangga, rasa senang.
menteri ketika ada pertemuan dengan presiden terus disebutkan, itu mungkin rasanya bangga sekali. Wah, presiden kalau bahasa anak sekarang itu mention, di mention. Di Instagram itu kalau kita komen di akunnya orang hebat terus di like di komen itu kan, saya lihat beberapa orang yang seperti itu langsung di screenshot, langsung di share ulang. Oh, komenan saya di like atau komenan saya dibalas sama idola saya. Nah ini wa dzakarahumullahu fi man indah itu kita disebutkan, kita dikenal dan dibangga-banggakan oleh pencipta dari seluruh alam raya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka nikmat mana lagi yang kita dustakan ketika Allah sendiri yang sudah membanggakan kita semua. Maka moga Bapak Ibu rahimakumullah, saya alhamdulillah juga ikut bersyukur menyaksikan dan merasakan secara langsung khususnya di Masjid Al-Manar ini antusiasme, ya, animo Bapak Ibu untuk mengaji bermajelis ini luar biasa. Ya, jamaah dari kuantitas jamaahnya sudah sangat banyak, ya, dibandingkan beberapa majelis yang mungkin saya pernah hadir di dalamnya, dan semoga ini bisa bertahan dan dilanjutkan, syukur bisa tambah banyak sehingga masjid ini nanti tidak muat, ngoten nggih Bapak Ibu. Ya nanti mungkin pindah ting pundi. Nah, yang ada tanah baru di pinggir jalan itu insyaallah nanti bisa berdiri Parakan Muhammadiyah Tower. Yang mungkin berapa lantai bisa bermajelis lebih nyaman di sana insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka di awal mari kita bertadabbur bersama, ya.